Anda mengklik video ini, itu artinya Anda resah dengan isu LGBT belakangan ini. Anda berada pada video yang tepat. Oke, pada kesempatan ini kita bakal menganalisis kesetaraan kaum LGBT yang kita analisis berdasarkan perspektif hak asasi manusia Indonesia dan hak asasi manusia internasional, sekaligus dari perspektif iman Kristen. Langsung saja kita masuk, apa sih yang menjadi permasalahan di sini? HAM itu dikatakan ialah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, sebuah anugerah daripada Allah, yang harus dijunjung tinggi, wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, pemerintah, maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun di samping itu, kaum LGBT merasa tidak mendapatkan legalitas hak orientasinya sebagai manusia. Apakah kaum LGBT tidak mendapatkan HAM? Lantas, di manakah kesetaraan dan keadilan bagi kaum LGBT? Apakah ini sebuah kesenjangan antara HAM yang teorinya baik dengan pada pelaksanaannya yang kurang baik, atau hanya sekedar permainan kata-kata saja? Mari kita teliti lebih dalam lagi apa yang menjadi permasalahan di dalam ini. Jika kita amati lebih dalam, apa sih itu HAM? HAM itu dikatakan ialah hak yang dibawa sejak lahir oleh seluruh manusia, setiap umat manusia, yang secara kodrati dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan bersifat mutlak. Selanjutnya dikatakan bahwa HAM itu memiliki 4 prinsip, diantaranya itu universal, tidak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait. Universal artinya semua orang mempunyai hak yang sama atas eksistensi dan keberadaannya dirinya sendiri. Kemudian invisibility ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi dengan hak asasi manusia lainnya. Dan hak asasi manusia itu ialah sama penting adanya. Selanjutnya ialah interdependent dan interrelate, yang mengartikan bahwa hak-hak yang satu dengan yang lain saling berhubungan, terpenuhinya hak-hak yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dikatakan bahwa hak itu saling terkait satu sama lain, sehubungan dengan terpenuhinya hak itu sendiri. Maka ini yang menjadi argumen daripada kaum LGBT untuk menyatakan tuntutannya. Selama ini kaum LGBT menyatakan 2 tuntutan. Yang pertama ialah terbebas dari diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT. Sehubungan dengan itu, kaum LGBT juga ingin mendapatkan legalisasi pernikahan sesama jenis. Lantas, mengapa tuntutan LGBT sampai saat ini tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, khususnya di Indonesia? Mari kita lihat secara lebih teliti lagi. Di dalam pelaksanaan hak asasi manusia, Santoso mengatakan bahwa tidak boleh melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus mengikuti norma dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini ialah Pancasila. Mungkin apakah LGBT itu bertentangan dengan Pancasila? Kemudian ditambahkan oleh Fauziah bersama rekannya bahwa setiap hak itu perlu ada batasan terhadap hak-hak manusia lain apabila hak itu berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan dan ketertiban masyarakat. Mungkin 2 hal ini yang menjadi pertimbangan oleh bangsa Indonesia di dalam menyikapi tuntutan para kaum LGBT. Respon atau posisi Indonesia dapat kita lihat dari berbagai peraturan yang diambil oleh negara Indonesia. Beberapa peraturan yang dapat kita lihat ialah yang pertama itu di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang mengatur bahwa dimungkinkan apabila pembatasan hak asasi manusia, bahwasanya ini telah diatur oleh undang-undang. Sehubungan dengan itu, di dalam ayatnya yaitu yang pasal 73C mengatakan bahwa pembatasan HAM itu dibolehkan dengan alasan penghormatan terhadap ketertiban, kesusilaan, dan kepentingan bangsa.
Selanjutnya, di dalam pasal 28 ayat 2C mengatakan, pembatasan HAM itu dapat dilakukan dengan alasan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ini yang menjadi respon dalam bangsa Indonesia. Dalam praktiknya dapat kita lihat di dalam sebuah peraturan yang mengatur tentang pernikahan dan administrasi negara di dalam pengisian kartu tanda penduduk. Jelas bahwa Indonesia hanya mengakui eksistensi gender hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Apa yang melandasi Indonesia mengambil sikap seperti ini? Indonesia mempertimbangkan hak-hak banyak orang karena kaum LGBT berpotensi menyebabkan kegaduhan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia perlu untuk membatasi hak orientasi kaum LGBT. Namun di dalam hal ini, kaum LGBT masih mendapatkan hak-hak mendasarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan hak untuk berpendidikan, hak suara, dan lain sebagainya. Namun yang hanya dibatasi ialah hak orientasi seksualnya. Karena dapat menyebabkan kegaduhan, baik itu HIV/AIDS yang sering terkena bagi kaum LGBT, atau punahnya keturunan di masa yang akan mendatang. Berbalik daripada hal ini, mari kita lihat dari hukum atau hak asasi manusia internasional. Di tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama yang membahas tentang orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi ini tertuang di dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi. Namun di dalam resolusi ini, jika kita teliti lebih dalam, tidak ada satupun yang mengatakan atau mendukung keberadaan kaum LGBT atau legalitas LGBT. Justru di dalam peraturan ini mengatakan pada peraturan yang ke-16 menyebutkan tentang hak berkeluarga dan hak untuk menikah. Perempuan dan laki-laki berhak untuk berkeluarga dan menikah, tanpa menyebutkan pernikahan sesama jenis. Jelas, ini bisa menjadi argumen kita untuk melandasi bahwa HAM internasional sebenarnya tidak memberi dukungan terhadap pernikahan sesama jenis atau legalitas kaum LGBT. Lantas, bagaimana perspektif iman Kristen melihat fenomena yang ada ini? Apakah ini sebuah ketidakadilan atau ketidaksetaraan di antara umat manusia? Salah satunya kita bisa lihat di dalam ini bahwa kaum LGBT maupun orang-orang pada umumnya yang memiliki orientasi seksual heterogen tetap setara di mata hukum, di mata masyarakat, dan terlebih di hadapan Allah. Jelas dikatakan bahwa kaum LGBT ini ialah perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah. Tetapi Allah tidak menurunkan kodratnya sebagai manusia apabila ia sudah menyimpang dengan melakukan kegiatan LGBT. Ia tetap mewarisi gambar dan rupa Allah. Tidak jauh berbeda, keadilan juga berkata demikian. Keadilan itu tidak berbicara tentang hak-hak yang sama, karena adil bukan berarti mendapatkan sama. Allah merupakan Allah yang adil. Dia mengasihi seluruh umat manusia, tetapi Allah tidak memberikan segala sesuatunya itu sama kepada manusia. Allah mengasihi seluruh umat manusia, tetapi Allah hanya memberikan keselamatan itu kepada umat pilihannya sejak kekekalan. Jelas dalam hal ini Allah adalah Allah yang adil. Tapi standar adil manusia tidaklah serupa dengan standar adil Allah. Oleh sebab itu kita harus mengikuti standar adil Allah yang mengatakan adil itu bukan berarti sama. Berarti dalam hal ini, kaum LGBT juga mendapatkan keadilan, di mana ia tetap mendapatkan hak-haknya. Jelas bahwa kaum LGBT masih mendapatkan kesetaraan dan keadilan di mata masyarakat, hukum, dan terlebih di hadapan Allah.
Lantas, melihat situasi dan fenomena ini, saya memberikan sebuah solusi. Indonesia tidak boleh hanya berdiam diri dengan tidak mengakui eksistensi LGBT, tapi harusnya kita memberikan peraturan yang melarang eksistensi LGBT dan memberikan penindakan kepada pelaku LGBT. Tapi jangan salah sangka terlebih dahulu. Penindakan yang dimaksud ialah berupa mengamankan pelaku atau individu yang terbukti LGBT, kemudian memberikan layanan konseling terhadap pelaku secara intensif. Hal ini hampir serupa dengan rehabilitasi yang diupayakan terhadap para pengguna narkotika. Ini juga dapat kita terapkan di dalam kaum LGBT dengan teknis yang bisa disesuaikan. Namun sebelum itu perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi kaum LGBT di Indonesia. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you. Oke, jadi kesimpulannya, yang pertama, LGBT itu tidak mendapat dukungan baik dari HAM internasional maupun HAM Indonesia. Yang kedua, kaum LGBT tetap mendapat kesetaraan dan keadilan di mata masyarakat, di mata hukum, dan terlebih di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu menolak perilaku LGBT karena mempertimbangkan hak-hak orang banyak yang dapat mengakibatkan kegaduhan sosial. Tapi menurut gua nggak sampai di situ doang, bro. Kita menolak perilaku LGBT karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi jangan ditawar-tawar, kebenaran itu mutlak.